to chase. Told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave. Had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Hobi Tukiragi. Oke teman-teman, pada kali ini kita mau review ya. Review motor Mega Pro saya teman-teman, karena belum direview. Dan pagi ini belum mandi ya. Kita akan mandiin motornya karena mau dipakai nih, mau berangkat. Tapi agak siang lah berangkatnya ya. Jadi kita mumpung ada waktu pagi nih, kita mau mandiin dan review tentunya. Oke, mantap. Nah, jadi ini dia motornya teman-teman. Kelihatan tuh kan, waduh kotor banget. Ntar kita angetin dulu. Nah, kenapa mau dicuci? Karena lihat tuh. Sekarang cuacanya cerah ya, karena kemarin-kemarin hujan terus. Mesinnya halus. Oke teman-teman, jadi ini before-nya dulu nih ya. Before kita cuci nih. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman ya. Motornya ini udah gara-gara jatuh nih. Nah, dan modifikasi untuk body cuma sedikit ya. Cuma kita tempel ini aja nih, pemanis-pemanis seperti lem porting. Nah, dan ini teman-teman, kemarin kan shock breaker belakang ya yang bocor dua-duanya. Nah, sekarang kita udah ganti shock breakernya pakai yang orisinilnya juga, tapi udah di ini apa tuh namanya, dalamnya udah diganti teman-teman ya sealnya. Nah, sekarang yang depannya lagi nih, yang depannya sekarang bocor tuh. Nah, kenapa bisa cepat bocor teman-teman ya? Karena mungkin dari gaya berkendara juga teman-teman ya, yang mungkin sedikit agak kasar. Karena saya tuh kalau misalkan ada lubang-lubang kecil ataupun dikit ya hajar aja teman-teman. Jadi ke kaki-kaki itu cepat rusak, khususnya shock breaker sama kelahar-kelahar nih cepat rusak teman-teman. Tapi ya yang penting kita kalau misalkan rusak bisa ganti ya, sama istilahnya dirawat lah. Nanti motornya juga enak lagi teman-teman. Jadi nanti ini akan kita ganti nih, kayaknya udah parah. Dan ini udah 2 minggu gak dicuci karena musim hujan teman-teman. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Nah, jadi kita mulai review dari kaki-kaki dulu nih teman-teman ya.
Nah, ini ban depannya pakai ukuran 90-90-18 teman-teman. Nah, dan ini bannya bukan botak ya, tapi ini ban racing teman-teman. Jadi ini buat di jalan-jalan aspal enak. Jadi bukan botak teman-teman ya. Nah, dan untuk shock breakernya ini tuh pakai standar, cuma yang ini tadi kita lihat bocor ya, harus kita ganti. Yang sebelah kanan, kiri teman-teman ya. Nah, kalau yang sebelah kirinya ini kemarin yang bocor kita udah ganti. Dan sekarang bagian yang kirinya kita gantinya satu-satu. Atau nanti kita bareng dua-duanya ya. Nah, itu untuk bagian depan. Kemudian bagian belakang ini tuh pakai ban 100/90/18 teman-teman. Nah, kemudian di sini waduh belum bersih ngumbahnya ya. Ngumbahnya nyucinya nih. Kemudian di sini kita pakai ini nih, spacer gear teman-teman ya. Nah, pakai spacer gear. Kemudian juga gitu aja sih. Tapi ini dicat hitam teman-teman ya. Nah, nanti kita mau cuci lagi nih, soalnya belum bersih teman-teman. Karena nyucinya buru-buru ya. Karena supaya bisa kebikin video nih. Nah, itu untuk kaki-kaki. Dan untuk bodinya ini juga standar teman-teman ya. Masih aslinya. Ini spionnya satu gak ada karena hilang. Nah, dan untuk tangkinya ini dikasih variasi ya, tempelan-tempelan gini teman-teman biar keren ya. Nah, dan untuk joknya tentu saya pakai yang bagus teman-teman, pakai yang Bitek ya. Tuh, joknya lebih empuk. Jadi ini busanya masih yang orisinilnya, cuma sarungnya kita pakai yang Bitek yang bagus dan yang asli tentunya teman-teman. Jadi ini tuh walaupun udah bertahun-tahun ya, udah hampir 5 tahun, tapi masih oke tuh, empuk. Nah, itu untuk body dan juga kaki-kaki teman-teman. Oh ya, shock breaker belakang juga masih pakai aslinya ya. Cuma kemarin kita servis karena bocor. Nah, dan untuk spek yang di atas nih ya sama nih masih standar. Nah, ini tuh topi pakai punya Tiger teman-teman. Tiger apa bukan ya? Saya juga kurang tahu teman-teman. Pokoknya pas beli udah kayak gini nih bentuknya ya. Nah, sekarang kita ke spek mesin teman-teman ya. Nah, jadi mesinnya ini untuk speknya masih standar, masih 156 cc ya, bloknya juga. Jadi ini kita udah upgrade tipis-tipis aja teman-teman. Kayak piston kita pakai yang VIM ya, yang jenong supaya kompresinya lumayan mantap. Kemudian juga untuk noken kita ganti pakai E2XR, dan karbunya masih pakai standar, cuma agak digedein sedikit itunya, pilot jet sama main jetnya teman-teman. Kemarin juga sempat pakai karbu Air-King, cuma karbu Air-King kan punya motor Thunder teman-teman ya, jadi kita pasang lagi ke motor Thunder. Nah, dan untuk apa tadi, piston, noken, karbu ya. Nah, sama pengapian nih, pengapiannya ini agak dimajuin 2 derajat teman-teman ya. Nah, kalau misalkan pengapian itu dimajuin 2 derajat berarti digesernya ke sana, ke belakang ya, bukan ke depan. Kalau ke depan berarti mundur, kalau ke belakang berarti maju teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk spek mesinnya kayak gitu aja. Tapi apakah cukup dan responsif untuk harian? Wis, mantap teman-teman. Untuk bawa sendiri sih itu lumayan enak ya. Jadi kalau misalkan terkecuali kita mungkin suka boncengan gitu, nah baru kalau misalkan kita suka boncengan kita ganti krukasnya pakai Tiger, cukup ya, nggak perlu up 68, 74 atau segala macem ya. Standar Tiger aja udah enak. Ini aja udah enak nih, spek standar teman-teman ya. Yang penting enteng, motor itu ya dibawanya mantap teman-teman. Sama gear tuh, gear pakai 16 46. Nah, sama apa lagi ya? Oh ya teman-teman. Jadi saya tuh
punya motor ini udah hampir 5 tahun teman-teman ya. Nah, jadi kendala di motor ini sih gak ada teman-teman ya. Karena untuk mesin sekali doang nih pernah loss kompresi teman-teman ya, tapi gak sampai jebol. Nah, itu tuh karena ini awalnya mungkin yang punyanya itu settingnya keborosan teman-teman. Jadi si pistonnya ini atau ruang bakarnya ini banyak keraknya, sehingga si coakan klep yang ada di piston itu rata sama kerak teman-teman. Jadi nabrak klep, tapi gak sampai jebol ya, cuma loss kompresi aja, area si klepnya itu bengkok teman-teman. Tapi untuk keseluruhan nggak ada masalah si motor ini ya. Jadi boleh dibilang mesinnya ini walaupun saya geber terus ya, geber bahkan sampai limit, itu pun nggak ada masalah teman-teman. Mesinnya masih halus ya. Nah, cuma yang menjadi PR di motor ini itu tangki teman-teman. Tangkinya sering bocor nih. Jadi teman-teman kalau beli motor ini ya keadaan tangki sudah pada dilem-lem, mending ganti dengan yang baru tangkinya ya. Atau kalau gak diganti baru, kita boleh ganti dengan yang copotan tapi orisinil masih bagus teman-teman. Nah, itu mantap. Sama kaki-kaki teman-teman ya. Nah, kalau kaki-kaki itu yang boros itu kampas rem depan, kemudian kelahar sama seal nih, seal shock breaker depan sama shock breaker belakang nih. Ya mungkin itu karena gaya berkendara juga teman-teman ya. Karena saya itu kan matanya minus juga, jadi kalau misalkan ada lubang-lubang di jalan itu kadang nggak kelihatan, suka dihajar aja, jebet-jebet gitu ya. Nah, sama kalau misalkan ke jalan agak jelek itu juga, kalau misalkan bawa nyantai ya gak enak ya, pengennya ngebut aja teman-teman. Nah, itulah kenapa saya gak ganti pakai pelek 17 ban-ban kecil. Waduh, enakan pakai ini pelek 18 pakai ban yang agak lumayan gede teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita gak kelihatan lubang ataupun ada di jalan jelek gitu ya, kita itu gak kagok teman-teman. Karena yang bikin bahaya itu karena itu yang bikin bahaya tuh. Pas kita bawa jalan, kemudian ada jalan jelek di depan, kita biasanya itu ngerem mendadak ataupun juga langsung banting setir. Nah, itu yang bahaya. Bahayanya bukan cuma kita aja, tapi pengguna jalan lain teman-teman ya. Nah, oke, jadi gitu aja teman-teman untuk reviewnya. Jadi untuk speknya masih standar ya, cuma standar plus lah. Kalau dibandingkan dengan performa Mega Pro yang standar ya jauh teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang punya Mega Pro tapi speknya udah naik, ataupun juga yang dimodif bodinya supaya keren. Ya, itu selera teman-teman ya. Tapi kalau saya sih lebih baik standar aja nih, karena uangnya juga gak ada. Oke, cukup gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.